Oke, direkam ya, ya, ya. Saya kah duluan? Iya, Pak Ketua kita duluan. Jenis-jenis penelitian. Tunggu, tunggu. Oke, teman-teman, apakah sudah ada di layar? Ada di layar kak semua? Iya, ada Kak. Ya, jelas. Siap Kak Budi, aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, serta Pak Prof yang tidak sempat bersama kita pada hari ini yang kami hormati. Jadi langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Itu pertama, definisi penelitian. Dalam konteks akademik dan profesional, penelitian berfungsi untuk mengembangkan teori, menguji hipotesis, dan memberikan landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian menjadi salah satu aktivitas utama dalam dunia pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan teknologi. Sejalan dengan itu, ini menurut Nasution atau dalam bukunya, yaitu diterbitkan pada 2003, menekankan bahwa penelitian adalah sarana penting untuk memperoleh informasi yang relevan dalam proses pengambilan kebijakan publik maupun manajemen organisasi. Pemilihan jenis penelitian yang tepat sangat menentukan kualitas hasil riset. Setiap jenis memiliki keunggulan, keterbatasan, dan konteks penelitian yang berbeda. Kemudian dalam konteks ini, di tugas saya ini, sebagaimana yang ditugaskan kepada kami, bahwa dalam penelitian ini saya akan memaparkan 4 jenis penelitian, yaitu berdasarkan klasifikasinya, yaitu yang pertama penelitian non-eksperimen, penelitian eksperimen, penelitian kualitatif, dan penelitian pengembangan. Nah, yang pertama, penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati objek secara alamiah, di mana peneliti tidak mengatur atau mengontrol variabel, melainkan hanya mencatat hubungan yang mungkin terjadi antar variabel. Ini menurut Arikunto tahun 2010. Karakteristik dari penelitian non-eksperimen ini itu tidak bersifat atau tidak adanya manipulasi variabel, diperoleh dari observasi atau dokumentasi. Sumber data bersifat alami dan seringkali berupa data yang bersifat sekunder. Kemudian yang kedua, jenis-jenis atau klasifikasi penelitian, yaitu penelitian eksperimen. Tadi non-eksperimen, sekarang eksperimen. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk
Kemudian diamati pengaruhnya terhadap variabel terik. Menguji hubungan sebab akibat secara langsung. Ada beberapa jenis-jenis penelitian eksperimen yang kami ketahui, yaitu yang pertama true experimental design, yang kedua yaitu quasi experimental design, kemudian yang tiga adalah pre-experimental design. Kemudian yang ketiga, klasifikasi penelitian yang ketiga yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau manusia. Nah, ini juga sering terjadi atau sering diambil oleh para peneliti, khususnya mahasiswa baik itu jenjang S1 sampai S3, itu biasanya memakai dua pendekatan. Misalnya ini sering dilakukan, yaitu biasanya itu berupa narasi, kemudian ada juga wawancara. Ini termasuk jenis penelitian kualitatif, observasi dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Nah, ini jenis-jenis penelitian kualitatif. Itu yang pertama studi kasus, case study. Kedua adalah etnografi atau etnografi. Kemudian yang ketiga fenomenologi. Ini biasanya hal-hal yang terjadi saat ini itu biasanya orang-orang meneliti. Pokoknya yang marak terjadi saat ini biasa akan ada orang yang meneliti hal tersebut. Kemudian yang keempat, grounded teori. Kemudian yang kelima adalah studi normatif. Kemudian ciri-ciri dari penelitian kualitatif ini yaitu yang pertama, penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah atau bersifat naturalistik tanpa manipulasi. Kedua, data dalam penelitian bersifat deskriptif dalam bentuk kata, narasi atau gambar, bukan angka. Kemudian yang ketiga, analisisnya bersifat induktif, pola dan tema ditemukan dari data, bukan diuji melalui hipotesis awal. Kemudian klasifikasi penelitian yang terakhir dalam tugas kami yaitu penelitian pengembangan atau R&D. Menurut Rebord dan Gell, yaitu pada tahun 1983, penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga uji coba produk. Kemudian karakternya dari penelitian pengembangan yaitu berorientasi pada produk tujuan utama. Kemudian yang kedua bersifat iteratif, itu produk dikembangkan melalui beberapa tahap revisi dan uji coba. Kemudian yang ketiga yaitu mengintegrasikan teori dan praktik. Di sini saya sudah pilih-pilih atau saya sudah klasifikasikan penelitian berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari keempat penelitian tersebut. Untuk penelitian non eksperimen, kelebihannya itu cocok untuk kondisi alami, mudah dilakukan dan lebih murah, bisa untuk hubungan deskriptif dan korelasional. Kemudian kekurangannya tidak bisa membuktikan sebab akibat secara langsung, rentan terhadap variabel luar, interpretasi bisa bias. Kemudian penelitian eksperimen, kelebihannya dapat menguji hubungan sebab akibat, hasil lebih valid karena ada kontrol variabel dan bisa didedikasi. Kurangannya tidak semua variabel dapat dimanipulasi, biaya dan waktu lebih tinggi, situasi kurang natural. Kemudian penelitian kualitatif, memahami fenomena secara mendalam, yaitu kelebihannya fleksibel terhadap perubahan selama penelitian. Yang ketiga adalah menangkap konteks sosial dan budaya. Kemudian kekurangan tidak bisa
generalisasi, kemudian analisis memakan waktu dan tenaga, kemudian subjektivitas peneliti terlalu tinggi, kemudian pengembangan atau R&D, hasil langsung bisa diterapkan karena ada produk yang dicoba, kemudian yang kedua melewati proses uji coba, gabungan teori dan praktek. Kekurangannya proses panjang dan kompleks, kemudian membutuhkan dana yang besar karena mengembangkan produk atau menguji dari produk. Kemudian yang ketiga, perlu kolaborasi dan keahlian lintas bidang. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya dalam mempresentasikan materi saya. Saya serahkan kepada teman-teman, mungkin ada 1-2 pertanyaan atau ada yang ditambahkan dari paparan saya tadi. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan. Interview. Baik, bisa bertanya. Ya, silakan Saudara Arwi Alim. Baik, tadi di lembaran dijelaskan oleh Saudara Budiman tentang jenis-jenis penelitian. Nah, tadi juga sudah diterangkan bahwa dari setiap jenis penelitian memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kepada pemateri, saya ingin menurut pemateri dari beberapa jenis-jenis penelitian yang telah dipaparkan tadi, yang mana yang mudah dilakukan. Oh ya, tadi pertanyaannya Nudi, dari beberapa jenis penelitian apa yang paling mudah dilakukan begitu? Betul, dan yang paling simpel, yang mudah dan tidak rumit begitu. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang perlu ditanyakan atau ingin ditambahkan dari hasil presentasi saya tadi. Silakan. Harus semua bertanya, Pak. Mungkin 2 atau 3 orang kapan? Harus semua bertanya, tuh. Mungkin 2 sampai 3 orang saja karena 2 orang yang presentasi. Silakan teman-teman. Langsung saja bertanya. Ya, izin bertanya. Terima Silakan, kasih Kak. atas kesempatannya. Bisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penelitian deskriptif. Apakah di penelitian deskriptif itu ada juga variabel dependennya dan ada juga variabel dependennya?
atau bagaimana? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin masih ada teman-teman. Izin bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara untuk menentukan apakah sebuah penelitian ini lebih cocok menggunakan metode deskriptif atau eksperimental. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Deskriptif atau monumental? Eksperimental. Eksperimen. Deskriptif atau eksperimen. Sudah? Sudah ya, baik. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari yang pertama itu dari beberapa untuk saya sendiri jujur dari penelitian Alim, dari beberapa jenis penelitian dari 4 tadi, eksperimen, non eksperimen, eksperimen kualitatif dan R&D atau pengembangan. Kalau menurut peneliti yang paling mudah saya lakukan saat ini, dan kebetulan saya sudah lalui di bangku kuliah waktu masih strata 1, kebetulan saya berasal dari jurusan non eksak, jadi saya memilih jurusan yang klasifikasinya kualitatif. Mengapa? Kenapa saya tidak mengambil kuantitatif? Karena pertama, saya memang lemah di hitung-hitungan. Kemudian seterusnya, pasti kalau hitung-hitungan itu pasti perlu dianalisis, analisis datanya, lain-lain. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini saya ambil, mengapa? Karena yang pertama itu lebih fleksibel. Karena penelitian kualitatif memungkinkan kita untuk melakukan perubahan dan penyesuaian selama proses penelitian. Kemudian yang kedua, data yang kaya. Penelitian kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kaya yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dan itu juga tidak terbatas begitu. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu memerlukan sampel yang besar. Penelitian kualitatif tidak memerlukan sampel besar sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tergantung pada desain penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian yang kelima ini yang tentunya saya juga sebutkan tadi bahwa biayanya itu relatif rendah sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Mungkin itu Saudara Alim. Oh baik, terima kasih dari pendapat yang disampaikan oleh Saudara Budiman mengenai jenis penelitian yang dirasa lebih mudah, yaitu penelitian kualitatif, karena seperti yang dijelaskan tadi banyak banyak kelebihan-kelebihannya. Baik, saya rasa saya cukup untuk
jawabannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudara Budiman. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tertulis, yaitu apakah penelitian deskriptif memiliki variabel dependen dan independen. Begitu kan? Iya. Oh ya, mencoba menjawab. Penelitian deskriptif di sini tidak secara khusus menekankan pada hubungan antara variabel dependen dan independen, seperti dalam penelitian kuantitatif, relasional, atau eksperimental. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah menggambarkan itu dan menjelaskan atau memotret suatu fenomena atau variabel apa adanya, tanpa menguji hubungan sebab akibat, seperti penelitian kuantitatif. Namun, dalam praktiknya, penelitian deskriptif tetap melibatkan variabel, hanya saja tidak diklasifikasikan secara ketat sebagai variabel dependen dan independen. Biasanya, peneliti hanya memfokuskan pada satu atau beberapa variabel untuk melihat distribusinya, kategorinya, atau karakteristiknya. Contoh yang bisa diambil, jika penelitian deskriptif ingin menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, maka yang diteliti adalah variabel kepuasan mahasiswa, bukan hubungan antara dua variabel. Jadi kesimpulannya, penelitian deskriptif istilah variabel dependen dan independen secara eksplisit atau secara lengkap, karena tujuannya bukan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel, tetapi untuk menggambarkan suatu variabel atau fenomena secara apa adanya. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan bagaimana variabel di penelitian deskriptif. Alhamdulillah dipahami. Apa yang menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana variabel di deskriptif. Tentunya hanya mendeskripsikan ya, atau narasikan variabel-variabel tersebut tanpa ada hubungan di variabel lainnya. Sudah bagaimana? Kurang jelas tadi? Iya, dipahami. Siap, terima kasih. Kemudian yang ketiga dari pertanyaan Saudari Suci, yaitu bagaimana cara menentukan penelitian itu berorientasi pada penelitian deskriptif atau eksperimental. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Pertama, kita menentukan apakah suatu penelitian termasuk deskriptif atau eksperimental. Dapat dilihat dari yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian deskriptif, jika tujuan penelitian hanya menggambarkan, memotret, atau mendekspresikan suatu gejala, fenomena, atau variabel tanpa mencari hubungan atau pengaruh. Itu tadi yang sama yang saya jelaskan ke Kak Nulis, yaitu mengetahui tingkat stres siswa selama ujian nasional. Eksperimental, jika tujuan penelitian adalah untuk mengukur pengaruh atau efektivitas suatu perlakuan, treatment, terhadap variabel lain. Contoh, mengukur pengaruh penggunaan media interaktif terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah adanya perlakuan. Deskriptif, tidak ada perlakuan atau manipulasi variabel. Tetapi penelitian eksperimental ada perlakuan yang sengaja diberikan oleh peneliti pada kelompok eksperimen lalu dibandingkan dengan kelompok yang dikontrol. Kemudian desain dan analisis. Penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan survei, angket, observasi, atau dokumentasi. Analisis
Analisisnya cenderung menggunakan statistik deskriptif, rata-rata, persentase, dan distribusi. Tetapi penelitian eksperimental menggunakan desain eksperimen, pretest, post-test, kontrol grup, dan lain-lain. Di sini juga perbedaan utamanya. Dan dianalisis dengan statistik inferensial untuk melihat pengaruh perlakuan. Jadi intinya, jika peneliti hanya ingin mengetahui apa adanya suatu fenomena, maka kita dapat menggunakan penelitian deskriptif. Tetapi jika penelitian ingin mengetahui apa pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel lain, maka itu penelitian eksperimental. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada penanya menanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, sudah sangat jelas dan cukup saya pahami. Terima kasih, Saudara Budiman. Baik. Karena presenter kedua akan masih ada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Dan sekalian saya izin pamit kepada teman-teman semua, karena sebentar saya akan OTW Mamuju untuk melaksanakan seluruh rangkaian pendidikan saya selama 3 bulan ke depan. Mungkin hari ini atau besoklah, kalau masih ada kuliah online, saya akan tetap bergabung. Tapi kalau tidak ada, mungkin sekalian izin pamit dan doa-doa untuk semua, semoga kita senantiasa dalam ridhonya, senantiasa mencapai kesuksesan masing-masing. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Budi. Semoga dimudahkan. Izin share, Di. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Prof. Syarul selaku pengampu mata kuliah metode penelitian yang mungkin pada hari ini belum bisa bersama kita dalam sebuah proses pelajaran kita. Kemudian yang kami banggakan kepada seluruh rekan-rekan sekalian, teman-teman di angkatan PP 2024. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan ya sebuah topik yang sangat penting dalam penelitian, yakni permasalahan penelitian. Ya, mengapa saya katakan itu penting? Karena masalah penelitian adalah fondasi utama untuk menentukan arah dan keberhasilan sebuah penelitian. Ya, tanpa perumusan atau permasalahan penelitian yang jelas, ya tentu peneliti atau penelitian bisa kehilangan fokus dan manfaat. Baik. Nah, jadi sebab ini dilatar belakangi dari penelitian itu sendiri. Nah, penelitian merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan
untuk memecahkan masalah, ya, atau menjawab pertanyaan yang belum terpecahkan. Jadi ada seorang prof yang mengatakan bahwa inti daripada penelitian adalah pertanyaan, ya, terhadap sebuah atau sesuatu fenomena, kemudian kita mencari jawaban dalam sebuah penelitian. Nah, makanya Mikhraj dan kawan-kawan mengatakan penelitian yang baik harus mampu mengungkapkan akar masalah, ya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya dan memberikan solusi yang aplikatif. Nah, apa sebenarnya masalah penelitian? Jadi menurut Ayu, masalah dapat diartikan sebagai sesuatu situasi di mana fakta yang terjadi telah menyimpang dari batas toleransi yang diharapkan. Misalkan dalam sebuah proses pembelajaran ada seorang guru yang memberikan toleransi keterlambatan 15 menit, ya, setelah jam pelajaran dimulai, tetapi ada siswa yang terlambat 5 menit setelah jam pelajaran dan ada juga siswa yang terlambat 20 menit setelah jam pelajaran. Tapi konsekuensinya adalah ketika ia terlambat 15 menit ke atas, maka dia tidak diperlukan untuk masuk. Tetapi apabila ia terlambat hanya 5 menit ya sebelum 15 menit, maka dia diperlukan untuk masuk. Nah, inilah yang dimaksud daripada Ayu. Jadi ketika ada orang yang terlambat 20 menit setelah jam pelajaran, karena itu melewati batas toleransi, maka itu dikatakan masalah. Nah, kemudian sedangkan Hasnunida mendefinisikan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita ambil contoh juga dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi guru itu berharap ketika dilaksanakan sebuah ujian, nah hasil ujian itu misalkan rata-rata 80, ya, 80 nilainya. Ternyata pada saat penilaian sudah dinilai, ternyata ada yang mendapatkan nilai 20, 30, ya 40, 50, dan ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan oleh guru. Maka menurut Hasnunida, ini Hasnunida dalam bukunya, bahwa ini merupakan sebuah masalah. Nah, dari mana masalah itu datang? Ya, jadi menurut Nasution, ya, menurut Nasution ada beberapa masalah dalam penelitian. Yang pertama itu adalah fenomena pendidikan di ruang-ruang kuliah, ya seperti yang tadi, ya di sekolah juga dan di masyarakat. Ini merupakan sebuah masalah di masyarakat itu sosial. Kemudian adanya perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum. Ya kita tahu sekarang itu marak adanya aplikasi atau pengembang mesin kecerdasan AI. Ya kemudian misalkan ada dosen mengambil sebuah masalah atau penelitian dengan judul pembuatan kualitas soal, ya, dari mesin kecerdasan itu atau AI. Ya, ini merupakan sebuah sumber masalah sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah judul kita. Selanjutnya pengalaman akademis, ya, ketika kita sudah sering atau mengkaji dari beberapa penelitian, maka kita akan mendapatkan masalah-masalah dalam sebuah pengamatan. Kemudian selanjutnya adalah berkonsultasi dengan dosen-dosen atau pengajar, ya, atau seorang guru besar. Ini saya kira sudah jelas. Nah, sedangkan menurut dalam buku Hasnunida, jadi sumber masalah yang didapat dijadikan acuan untuk menentukan masalah dalam penelitian diantaranya adalah yang pertama itu observasi terhadap praktek pendidikan. Jadi mungkin kita semua sudah melakukan hal ini, ya ketika kita melihat sebuah
fakta di lapangan, ya banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, harapan dengan kenyataan. Nah, dedukasi dari teori. Jadi dedukasi teori ini tidak langsung terjun ke lapangan, tapi kita melihat dari teori, sehingga kita menyimpulkan bahwa ini merupakan sebuah permasalahan. Jadi dedukasi teori ini merupakan penalaran logis, penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Selanjutnya adalah kepustakaan tentang hasil penelitian. Hampir sama dengan dedukasi teori, tapi kepustakaan ini lebih daripada hasil penelitian terdahulu. Ya, bukan teori, tapi hasil penelitian terdahulu. Kemudian kita mengambilkan rujukan itu, menjadikan sebuah penelitian dan pengambilan masalah atau perumusan masalah. Nah, kemudian ada juga masalah sosial, ya. Ini mungkin biasa terjadi di Toraja, masalah sosial budaya. Ya, ini banyak hal yang mungkin bisa diteliti. Kemudian situasi praktis, ini hampir sama dengan observasi terhadap praktek pendidikan. Jadi kita betul-betul terjun ke lapangan, melihat situasi praktis yang terjadi. Misalkan dalam konteks fisika, banyak peserta didik yang mengalami kendala pada materi, misalkan kelistrikan. Jadi betul, ya, setelah kita observasi di lapangan, ternyata hal tersebut benar, dan itu bisa dijadikan sumber masalah penelitian. Pengalaman pribadi sama sebelumnya, kemudian pertemuan ilmiah, dan pernyataan pemegang kekuasaan. Di sini ada hal yang menarik di pernyataan pemegang kekuasaan. Jadi misalkan, ya, misalkan, ya, misalkan Prabowo, ya, yang mengatakan bahwa tunjangan atau misalkan makan siang gratis, ya, akan misalkan segera dilaksanakan. Misal akan segera dilaksanakan, tapi kenyataannya tidak, dan ini merupakan bisa dijadikan sumber permasalahan dalam penelitian karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan oleh penguasa dengan kenyataan yang terjadi di sekarang. Nah, kemudian identifikasi masalah. Menurut Nasution, dalam penelitian yang disimpulkan bahwa masalah penelitian adalah seperangkat kondisi yang membutuhkan diskusi, informasi, solusi, atau pengambilan keputusan, serta kemungkinan investigasi, pengalaman atau empiris dalam bentuk pengumpulan dan analisis data. Nah, pada dasarnya permasalahan penelitian diidentifikasi dari topik yang bersifat umum. Ya, setelah dilakukan pengkajian awal, kemudian topik yang bersifat umum tersebut difokuskan menjadi masalah penelitian. Ya, seperti tadi, misalkan dedukasi dari teori, itu penarikan atau penalaran logis, pengambilan teori dari yang umum, kita fokuskan menjadi khusus. Nah, adapun ciri-ciri identifikasi masalah yang baik, yang pertama itu spesifik, khusus, tidak umum, kemudian relevan, berhubungan dengan topik yang akan nanti diteliti, kemudian dapat diukur, dan mempunyai dampak. Tentunya dapat diukur ini, ya misalkan kita ingin mengukur jin atau apa, itu mungkin tidak bisa, dan itu bisa dijadikan dalam sumber penelitian kita. Kemudian dan dampak, mempunyai dampak. Jadi ini semua yang kita pakai hari ini, fasilitas yang kita gunakan, kendaraan atau apa, itu merupakan sebuah hasil R&D, ya, pengembangan dan penelitian dan pengembangan. Dan itu terbukti bahwa ini penelitian ini identifikasi yang baik itu harus memiliki dampak yang signifikan. Nah, setelah
mempelajari dari ada, nah, tentu penting juga kita membatasi masalah yang ada. Karena dalam satu judul itu bisa memiliki banyak masalah, tapi penting juga kita membatasi masalah. Jadi menurut dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau terlalu lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Nah, batasan masalah juga merupakan konsep yang digunakan untuk mengkomunikasikan upaya-upaya peneliti untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi dan masalah tersebut diyakini akan diteliti. Nah, fungsi batasan masalah yang pertama itu membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, ya, memfokuskan pada satu persoalan, ya, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian percobaan atau pemecahan masalah. Nah, adapun cara perumusan masalah, yang pertama itu adalah sebaiknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, atau 5B1H. Ya, rumusan tersebut padat dan jelas. Rumusan tersebut menanyakan hubungan antara dua atau lebih variabel, ya, dua atau lebih. Nah, kemudian rumusan tersebut memberi petunjuk adanya data untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi data itu bukan hanya berupa angka, tetapi juga bisa berupa narasi. Rumusan tersebut memberi petunjuk tentang analisis data yang akan digunakan. Nah, rumusan tersebut menjadi dasar bagi judul penelitian. Dan adapun beberapa konsep sedikit, ya, menurut Handayani dalam bukunya, dalam perumusan masalah sering terdapat kesalahan, antara lain masalah yang mungkin terlalu luas, misalkan penggunaan media sosial untuk, ya, misalkan meningkatkan hasil belajar. Jadi ini merupakan sebuah masalah atau rumusan masalah yang sangat luas karena media sosial itu banyak, misalkan ada WA, Instagram, dan semacamnya. Adapun masalah yang terlalu sempit, ya, dan kemudian masalah yang mengandung emosi, misalkan masalah itu misalkan pemerintah gagal total dalam menjalankan sistem birokrasi. Jadi kata gagal total ini merupakan sebuah bahasa yang mungkin mengandung emosi, ya, mungkin ada bahasa-bahasa yang lain sehingga permasalahan tersebut lebih mudah dicerna, ya, jangan mengandung emosi. Nah, contoh, ini merupakan contoh rumusan masalah. Bagaimana, ya, ini penelitian korelasi, bagaimana hubungan antara IQ dengan prestasi belajar siswa di kota Majene. Ya, contoh perumusan masalah penelitian di eksperimen, apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang diajar melalui metode diskusi dengan metode ceramah, expose factor. Kemudian ini merupakan masalah penelitian tindakan kelas PTK. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika pada siswa kelas 11 di SMA 2 Majene? Ya, dengan kesimpulan bahwa yang pertama, permasalahan penelitian merupakan fondasi utama dalam setiap kegiatan penelitian, ya. Yang kedua, proses identifikasi dan pembatasan masalah sangat penting untuk memastikan penelitian tetap fokus dan terarah. Kemudian yang ketiga adalah
perumusan masalah yang jelas dan spesifik menentukan arah dan keberhasilan sebuah penelitian. Baiklah, demikianlah tadi pemaparan presentasi dari saya. Jadi kami buka sesi tanya jawab kepada sekalian. Jadi bisa bertanya langsung atau raise hand atau di kolom chat boleh juga. Baiklah, teman-teman sekalian, apa jika ada permasalahan, pertanyaan? Izin Kak Cipto. Ya, silakan Arvin. Ya, baik, terima kasih Kak. Luar biasa ya pemaparan terkait dengan permasalahan dalam suatu penelitian. Salah satu kelemahan saya dalam penulisan skripsi kali lalu ialah dalam skripsi tersebut, dalam perumusan masalah tersebut terlalu banyak masalahnya sehingga judul saya sempat dirubah, bahkan pernah ditolak. Nah, pertanyaan saya sederhana, bagaimana supaya judul atau masalah yang kita susun dalam suatu karya tulis, khususnya skripsi atau tesis ini dapat didesain secara spesifik sehingga dalam karya tulis itu tidak terlalu banyak masalah yang ingin dikaji. Lalu apakah dari rumusan masalah tersebut menentukan pendekatan apa yang tepat dilakukan dalam proses penelitian tersebut? Apakah melakukan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Apakah bisa ditangkap Kak pertanyaan saya? Ya, coba berapa ya pertanyaannya Arvin? Dua Kak. Dua. Bagaimana masalah penelitian itu dapat spesifikkan di secara spesifik ya. dan pendekatan apa yang digunakan ya supaya perumusan masalah kita itu terarah begitu. Ya, betul. Baik, Bismillah. Jadi saya mencoba untuk langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Arwin. Yang pertama itu bagaimana ya menspesifikkan sebuah masalah, dan yang kedua itu pendekatan apa yang digunakan yang tepat ya supaya masalah itu terarah atau penelitian kita terarah. Yang pertama, dalam sebuah penelitian, hal yang paling pertama itu dilakukan adalah mencari sebuah masalah. Kira-kira masalah apa yang ada di sekitar kita yang kita bisa temukan. Nah, kemudian kita cari jawabannya melalui daripada penelitian. Tapi sebelumnya penelitiannya masalah apa, Arwin? Sosial. Kalau akan penelitian kualitatif karena peneliti terkait dengan masalah sosial. Ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita menganggap bahwa itu merupakan sebuah masalah sosial, ya tentu kita bisa langsung tahu bahwa ini merupakan sebuah penelitian kualitatif, ya, atau studi kasus, studi kasus. Dan fungsi daripada studi kasus ini
dia bisa memberikan data atau informasi kepada peneliti selanjutnya, ya, supaya di apa namanya, orang yang ingin meneliti di kualitatif itu ada datanya di penelitian. Itu salah satu fungsi kenapa penelitian kualitatif itu ada. Ya, saya pernah baca itu di dalam buku. Kemudian apabila kita sudah mengetahui maksudnya ini juga berhubungan dengan pertanyaan nomor 2. Jadi kita melihat pendekatan apa yang kita gunakan. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa ini adalah penelitian sosial, ya. Kemudian kita mengambil bahwa atau menyimpulkan ini merupakan sebuah pendekatan kualitatif, ya, kualitatif. Ya, kemudian kita pelajari bagaimana penelitian kualitatif itu, ya. Ya, dari situ coba mungkin bisa dicontohkan Arwin apa kemarin penelitiannya. Kalau saya kemarin Kak, terkait dengan peluang inkulturasi tradisi Matalurara di Sumbawa Wapak dengan perayaan pemberkatan gereja Kak. Jadi di sini itu hanya ingin melihat apakah ada peluang dari tradisi tersebut dan keterkaitannya dengan perayaan dalam gereja. Coba mungkin tadi kurang jelas. Oh, rumusan judulnya itu peluang inkulturasi tradisi Matalurara dengan perayaan pemberkatan gereja Kak. Atau peresmian. Rumusan masalahnya apa? Di situ rumusan masalahnya itu yang pertama itu melihat apakah ada peluang antara tradisi tersebut yang kemudian diinkulturasikan. Diinkulturasikan itu artinya bagaimana budaya tersebut diserap atau dimasukkan dalam suatu perayaan. Jadi di sini lebih tepat melihat apakah ada pro dan kontra dari masyarakat atau bahkan ya masyarakat pada umumnya melihat tradisi yang kemudian dimasukkan ke dalam perayaan gereja. Karena di situ yang perlu ditakutkan jangan sampai ada pandangan masyarakat mengatakan bahwa tindakan itu termasuk dalam penyembahan berhala atau merubah adat, karena tentu konsekuensinya sangat besar. Dan pada saat itu kesimpulannya ya tentu masyarakat pada umumnya menerima asalkan nilai-nilai inti dari budaya tersebut tidak dikurangi. Jadi antara budaya dan agama justru saling memperkaya. Ya, kalau misalkan dari saya, jadi karena sebelumnya saya meneliti terkait dengan pendekatan kuantitatif, ya, sebelum pernah meneliti kualitatif, dan ini sebuah alur yang mungkin agak-agak berbeda kalau misalkan kita ingin diskusi, tetapi menurut saya langkah untuk menentukan atau merumuskan sebuah masalah yang spesifik itu itu bisa mewakili daripada kita seringnya diskusi dan bertanya kepada dosen ya terkait dengan itu mungkin langkah yang ini ya bimbing. Nah, kemudian yang kedua saya rasa kita harus betul-betul melihat ya bahwa rumusan masalah itu benar-benar bisa diteliti ya. Jangan misalkan kita mengambil sebuah sampel yang misalkan begitu luas, begitu lebar sehingga kita tidak bisa tahu terlalu luas kita untuk meneliti. Jadi saya rasa tadi pengambilan kesimpulan untuk menentukan sebuah masalah tadi dari Arwin itu sudah saya rasa
baik. Meskipun dari saya pribadi untuk pendekatan kualitatif itu saya masih sangat kurang, ya masih sangat perlu belajar. Jadi mungkin itu saja Erwin dari saya. Baik, terima kasih Saudara Sucipto. Sudah layak jadi dosen kayaknya ini, Saudara Sucipto ini. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Saya kembalikan. Apa masih bisa bertanya, Saudara Sucipto? Iya masih bisa. Pertanyaan saya, apakah salah kalau misal lebih duluan ditentukan jenis penelitiannya, baru kemudian dicari masalah yang sesuai dengan jenis penelitian yang awalnya dipilih. Ini untuk menghindari masalah yang terlalu luas untuk diteliti. Kalau misal hal ini salah, apa konsekuensinya terhadap penelitian? Baik. Jadi ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan bersama, bahwa banyak para pakar yang mengatakan bahwa dalam sebuah penelitian kita harus menentukan sebuah masalahnya dulu, ya. Dan pertanyaan tadi mengatakan bahwa apakah salah jika kami menentukan jenis penelitiannya dulu, ya, kemudian kita mencari sebuah masalah, kemudian menentukan sebuah arah penelitian kita, mungkin begitu. Iya, betul. Ya. Jadi menurut saya ini merupakan sebuah pemahaman yang selaras, ya, satu tujuan. Artinya kalau misalkan kita merasa ahli di bidang kualitatif, pendekatan kualitatif atau jenis penelitian kualitatif, ya, kita harus peka terhadap lingkungan kita untuk mencari masalah dalam bidang penelitian jenis kualitatif, ya. Dan kalau misalkan kita merasa ahli dalam bidang kuantitatif, ya, kita harus peka melihat permasalahan-permasalahan yang ada untuk menentukan nanti penelitian jenisnya kuantitatif. Mungkin agak kurang dalam perhitungan, makanya dari sekian banyak jurnalnya hampir semua itu kualitatif. Artinya dia merasa bahwa dia expert di bidang kualitatif, makanya dia mencari permasalahan, dia peka terhadap masalah-masalah yang bersifat kualitatif, begitu. Mungkin begitu dari saya. Artinya tidak ada di sini semua pernyataan tidak ada yang disalahkan, ya, tergantung daripada konteks dan keahlian kita dalam melihat memahami diri kita dan melihat situasinya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, dipahami. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Satu lagi insya Allah. Izin bertanya, Saudara Sucipto. Iya. Pertanyaan Ki. Tadi Anda menjelaskan di slide ke-11 kalau salah satu kesalahan dalam perumusan masalah itu adalah rumusan masalah itu mengandung unsur emosi. Pertanyaan saya, apakah ini berarti bahwa penelitian yang berkaitan dengan aspek emosional seperti contoh judulnya itu seperti pengaruh motivasi siswa terhadap mapel tertentu yang dikaitkan dengan guru pengajarnya dianggap kurang baik atau tidak objektif, bagaimana? Mohon penjelasannya menurut pendapat Anda. Terima kasih. Baik, bismillah. Jadi ini merupakan pertanyaan sangat bagus dari Saudari Fatin. Di sini secara umum emosi itu kan luas, ya. Tadi bisa berupa apa yang tadi kita jelaskan, bahwa emosi dari sisi misalkan mengajar atau bagaimana, tapi
dalam konteks ini yang kita pelajari terkait dengan perumusan masalah itu mungkin saya batasi. Artinya itu tidak bersifat umum secara itu emosi itu tidak bersifat secara umum, secara luas, tetapi spesifik kepada kata yang digunakan. Misalkan tadi saya sudah contohkan bahwa pemerintah mengalami gagal total ya dalam membuat sistem birokrasi. Kata gagal total itu merupakan sebuah unsur emosi ya dari segi kata ya gagal total. Ya mungkin ada beberapa pemilihan kata yang tepat ya untuk menentukan sebuah perumusan masalah, kita jangan menggunakan gagal total ya. Kayak seolah-olah peneliti itu marah terhadap pemerintahan yang ada di misalkan di Indonesia. Mungkin kita itu batasi. Tapi kalau misalkan kita ingin meneliti dalam sebuah proses pembelajaran dan yang kita teliti adalah perilaku, behaviors dalam sebuah psikologi, dan itu tidak mengapa. Artinya kita meneliti perilaku peserta didik atau seseorang untuk menentukan sebuah solusi yang tepat dalam penanggulangan sebuah masalah. Jadi mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin mengkonfirmasi. Jadi yang dimaksud di sini itu emosi yang negatif ya. Pernyataan yang memicu emosi negatif yang harus dihindari. Iya, spesifik lebih ke katanya. Jadi kata di rumusan masalah. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah dipahami. Menanggapi boleh? Boleh. Jadi untuk perumusan kata untuk masalahnya itu harus netral, jangan sampai memicu emosinya juga pihak lain. Ya betul. Betul sekali. Jadi alhamdulillah tadi semua teman-teman sekarang sudah bertanya ya. Pada hari ini juga 2 orang sudah tampil di pertemuan kita pada hari ini. Jadi setelah presentasi kedua memaparkan materinya, maka mungkin berakhir pula perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi mungkin saya kembalikan ke mana ini? Tutup nih Kak. Tutup saya di. Mungkin lagi kasih siapa? Mungkin ada yang ingin menguatkan. Kayaknya tidak ada mungkin. Saya tahu Arwin mau baca doa. Baru belajar kayak ini Kak. Ya baiklah, jadi sekian untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa atas semua, doa tak. Amin. Siap, Kak Budi. Semangat, Semangat. Kak Diman, semangat terus. Semoga Lahir batin. dilancarkan. Semangat. Jangan lupa yel-yel Kak Budi, jangan lupa yel-yel. Semua yel-yel. Mohon maaf lahir dan batin Oleh-oleh. teman-teman. Oh, oleh-oleh. Ya. Oke, siap. Apa itu oleh-olehnya dari Rindam? Makan siang gratis lah. Yo harus memenuhi Nanti gizi gratis itu, semua. Oke, Untuk makan kampus siang. ini khusus PP ada jatahnya. Ya. Makan sehat siang gratis. Siap. Oke, siap Kak Balik. Budi, semangat. Yo, terima kasih Sukses semua. Semangat, semua. semoga Siap. dilancarkan. Terima kasih. Siap. Siap, amin. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Maaf juga.